Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Noval Gibran Hadarahman yang akan menjadi fasilitator pada malam hari ini. Selamat datang pada BT Heroes yang telah hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan talk show yang berjudul Peranan GIS dalam Perhitungan Potensi Karbon bersama Mas Imam Priyambodo ST MSI. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu kabar dari EBT Heroes semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Boleh kasih react, nomor atau reaksinya, emojinya silahkan. Luar biasa. Yang lain bagaimana nih? Wah, udah berapi-api ya kayaknya. Udah nggak sabar kayaknya buat ikutin talk show pada malam hari ini ya. Udah nggak sabar kayaknya. Ya seru kayaknya talk show pada malam hari ini ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan talk show. Ada beberapa rules yang harus peserta lakukan. Yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian bebas, rapi. Yang kedua, peserta wajib mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera selama talk show berlangsung. Yang keempat, peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh Mas Rapsaramen nih. Yang kelima, peserta dilarang untuk mencoret-coret atau membuat kegaduhan baik melalui chat, melalui via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talk show berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung. Selanjutnya, ada iklan sebentar. Jadi zona BT ini ada mini kelas nih tentang Solar PV Project Management yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 April tahun 2025. Waktunya dari jam 7 malam hingga jam 9 kurang 10 menit via Zoom dengan speakernya Andika Gumar Rambanani sebagai Project Management Officer. Bisa dilihat-lihat nanti di Instagramnya Zona EBT. Silahkan kunjungin media sosialnya Zona EBT ya. Zona EBT juga punya sertifikat karbon. Bayangkan setiap kali menghasilkan polusi dari kendaraan atau pabrik, ada hutang karbon kepada alam kita. Sertifikat karbon ini bisa diperoleh oleh proyek-proyek yang berkontribusi mengurangi polusi. Misalnya, dengan menanam pohon atau menggunakan energi bersih. Tidak hanya perusahaan, sertifikat karbon juga dapat dibeli oleh perorangan. Dengan membeli sertifikat karbon, seseorang dapat mengimbangi jejak karbon yang mereka hasilkan. Misalnya, dari bepergian dengan pesawat, menggunakan kendaraan pribadi, atau aktivitas lain yang menghasilkan emisi. Ini adalah cara bagi individu untuk berkontribusi dalam upaya melawan perubahan iklim dan mendukung proyek-proyek yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti penanaman pohon atau menggunakan energi terbarukan. Bagi EBT Heroes yang ingin mendapatkan sertifikat karbon, silahkan scan barcode untuk melakukan prosesnya agar mendapatkan EBC karbon, sertifikat karbon, mohon maaf. Jangan lupa kunjungin juga media sosial dari Zona EBT. Ada Instagram, Facebook, LinkedIn, dan silakan kunjungi @zona_ebt. Di sana banyak sekali postingan-postingan yang bermanfaat bagi teman-teman, info tentang Zona EBT yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali kelas-kelas yang diadakan oleh Zona EBT. Selanjutnya, Zona EBT juga ada program Bagikan Ceritamu mengikuti ZI Academy. Yang pertama, bagikan ceritamu mengikuti ZI Academy melalui video atau foto selama kelas berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang kamu dapat, kemudian dikemas secara kreatif dan menarik. Yang kedua, bagikan ceritamu mengikuti ZI Academy dan unggah melalui Instagram. Jangan lupa mention @zonaebt di Instagram. Yang keempat, pastikan kamu sudah follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp. Yang kelima, untuk 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Siapa sih yang nggak mau ya? Pemenang diumumkan melalui grup ZI Academy dan juga Instagram Zona EBT.
Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui grup atau menghubungi official WhatsApp Zona IBT di +62851 7587 8765. Nah, kita panggil aja kali ya, perkenalan langsung sama speaker kita, Mas Imam. Mas Imam Priyambodo, STMSI. Apakah sudah hadir Mas Imam? Selamat malam, Mas Gibran. Selamat malam. Selamat malam Mas Imam. Mas Imam, gimana nih perasaan hari ini? Apakah sudah siap menyampaikan materinya dan talk show pada malam hari ini Mas Imam? Iya, makasih kesempatannya, Mas Gibran dan rekan-rekan di zona IBT ya. Ya. Mungkin saya dari mewakili Ikatan Surveyor Indonesia ya. Jadi kami di bidang survei pemetaan informasi geospasial. Jadi mungkin hari ini kita sharing aja untuk apa ya? Mungkin saling diskusi terkait peran teknologi geospasial dalam berbagai macam industri di energi baru dan terbarukan gitu. Mungkin bisa jadi salah satunya tadi Mas Gibran sebutkan untuk penghitungan carbon stock dan sebenarnya masih banyak aplikasi lainnya ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan bareng sambil sharing. Oke, siap Mas Imam. Mas Imam, tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya peserta udah lumayan ini ya, penasaran sama talk show pada malam hari ini dan materi yang akan disampaikan oleh Mas Imam. Saya persilakan Mas Imam untuk memberikan materinya. Silakan Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Gibran. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Mungkin ada mungkin ada 2 presentasi yang sudah saya siapkan. Ini saya bisa langsung share screen ya, Mas Gibran? Langsung aja, nanti Langsung ya? operator akan ini Oke. membuka aksesnya. Silakan. Oke apa sudah kelihatan? Sudah Mas. Udah aman. Silakan Oke, Mas. saya sebenarnya menyiapkan 2 presentasi, tapi mungkin, singkat aja. Jadi yang penting, eee, poin-poinnya mudah-mudahan bisa dimengerti secara garis besar, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama ini peran survei pemetaan dan teknologi geospasial dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, gitu. Oke, jadi mungkin langsung aja secara garis besar kalau yang kita tahu energi baru terbarukan itu ada berbagai macam, source-nya ya, mulai dari surya, bayu atau angin, terus, lalu air, eee, dan geotermal dan solar, atau matahari. Nah ini untuk, eee, case yang pertama itu untuk energi surya atau tenaga matahari. Jadi kita dengan, eee, tentu saja kalau kalau kita mau bangun sesuatu, entah itu infrastruktur atau yang, sifatnya fisik, biasanya kita melakukan kita melakukan survei dulu ya, seperti kita misalkan mau beli beli simpelnya mungkin beli rumah gitu kan kita harus survei dulu, ini lokasinya strategis atau enggak, terus, daerahnya banjir atau enggak, nah terus akses jalannya gimana. Nah sama dengan kita mau membangun, ini misalkan, eee
Pembangkit listrik tenaga surya yang solar panelnya itu jumlahnya akan sangat banyak. Kalau misalkan jumlahnya sedikit, itu mungkin kita bisa aja, kita hanya untuk keperluan in-house dalam rumah, ya kita pasang di atap. Nah, tapi kalau misalkan kita untuk membangkitkan listrik untuk misalkan satu desa atau satu kelurahan atau scale yang lebih besar, nah kita tentu saja harus memperhatikan misalkan itu areanya cakupan sinar mataharinya berapa banyak sepanjang tahun itu jelas. Lalu yang kedua, areanya itu apakah dia terbuka atau tidak? Karena tentu saja, oke misalkan banyak, banyak matahari daerahnya, tapi ternyata di kanan kirinya itu tertutup entah perbukitan atau vegetasi yang tinggi. Nah, inilah gunanya di situ, disurvei dulu baik dengan biasanya bisa dengan remote sensing, menggunakan citra satelit, atau menggunakan airborne lidar, pesawat, atau bisa juga sekarang dengan UAV atau drone. Jadi, unsur-unsur geospasial itu untuk pertama pemilihan lokasi yang optimal. Jadi kita kan investasinya, besar ya untuk pembangunan ini ya. Jadi optimal atau tidak nih dari sisi penangkapan cahayanya. Lalu yang kedua, penilaian sumber daya energinya. Nah ini, eee, dari tadi dari skup, sekitarnya, area sekitarnya itu apakah tadi misalkan tertutup perbukitan atau banyak vegetasi yang tinggi atau tidak, karena tentu saja itu mempengaruhi energi yang didapat. Lalu yang ketiga perencanaan infrastruktur. Nah ini lebih ke nanti akses ke sana, kan tentu saja harus ada alat berat, terus ada pembangunan jalan, lalu juga pembangunan jaringan listriknya untuk distribusi. Nah, itu perencanaan infrastrukturnya, rute-rute mananya. Nah, di situ harus disurvei dulu. Dan yang terakhir adalah analisis dampak lingkungan. Nah, itu nanti apa? Misalkan area yang mau kita bangun, apakah itu sudah terbuka dari sebelumnya, misalkan tanah lapang, atau kita perlu land clearing atau membebaskan lahan dan pembersihan lahan seperti itu. Nah, ini mirip juga dengan sumber daya angin. Jadi, apa namanya, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi atau membangun pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, nah ini disurvei dulu untuk mengetahui elevasi, terutama untuk tenaga angin itu adalah, untuk di darat itu biasanya elevasi. Elevasinya semakin tinggi, dia semakin banyak anginnya, karena dia tidak akan tertutup oleh, objek-objek, tidak ada obstruction. Kalau kita di perkotaan misalkan daerah dataran rendah, kita pasang turbin angin di elevasinya rendah, ya itu akan terhalang oleh ini kan pastinya, oleh gedung-gedung, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan di darat itu biasanya di daerah dataran tinggi. Kecuali untuk berbeda dengan kalau kita membangun di daerah laut. Kalau di daerah laut itu justru kita mencari yang, dia laut lepas yang anginnya berhembusnya, kenceng tuh justru, biasanya agak jauh dari daratan. Nah, itu perencanaan penempatan turbin. Jadi biasanya untuk di air, itu kita melakukan namanya survei hidrografi atau batimetri. Itu untuk mengetahui pertama, kedalaman lautnya. Jadi kita bisa tahu berapa dalam nih apa tiang tiang wind turbine-nya itu, dipancangkan ke dasar laut. Lalu yang kedua, kita harus juga disurvei kepadatan tanahnya atau, apa namanya, eee, seismologinya ya. Jadi untuk lapisan-lapisan yang ada di dalam bawah tanah. Nah, itu lapisan kerasnya sampai di mana, karena kita akan membangun, struktur infrastruktur di situ, di atas laut. Lalu pemeliharaan dan operasional, tadi analisis kelayakan lokasi juga, sama mirip dengan perencanaan. Dan yang terakhir tadi, yang terakhir adalah integrasi grid. Jadi
Ini adalah survei untuk menentukan jalur distribusi listriknya, jalur listriknya. Jadi dasar laut itu kan nggak semuanya rata ya, pasti ada naik, ada turun, terlalu ada cekungan dan ada juga bukit-bukit di dasar laut itu. Nah, itu kita harus survei dulu supaya nanti kabelnya itu nggak nggak dia nggak tertimbun, tidak tertimbun terlalu dalam, atau dia jangan juga sampai mengambang gitu. Kita kan harus tahu nih, misalkan kedalaman lautnya 5 meter. Nah, kalau kita kabelnya kurang pendek, itu kan artinya jadi menggantung tuh kabelnya. Nah, itu kan bisa aja kalau ada kapal lewat ke seret, terus kabelnya putus, atau ada ikan yang agak besar lewat juga keseret putus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya ini mungkin tadi sebagian besar sudah saya jelaskan. Nah, ini pengembangan untuk di lepas pantainya tadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tenaga angin ya, tenaga angin di lepas pantai untuk penilaian sumber daya angin, studi dampak lingkungannya juga karena di biasanya di lepas pantai itu wind turbine yang di offshore itu dia biasanya lebih lebih berdampak pada pada ekosistem di sekitar laut ya, di maritimnya ya, karena dia apa misalkan di situ sudah ada terumbu karang, atau di situ sudah ada apa namanya tempat untuk ikan-ikan. Nah, itu biasanya banyak terganggu tuh sama wind turbine, dan migrasi burung juga kadang itu, kadang sampai ke situ analisanya. Tapi tentu saja ini hanya aspek-aspek yang ini ya, apa namanya, untuk dianalisa dan dipertimbangkan gitu. Bukan alasan untuk tidak mengembangkan energi baru dan terbarukan gitu. Nah, ini adalah tantangan dan solusi dalam teknologi geospasial. Itu yang pertama adalah ketersediaan data. Jadi tentu saja sudah ada proyek-proyek energi baru dan terbarukan yang saya sendiri sebagai profesional sudah ikut beberapa kali mengerjakan proyeknya, seperti PLTA, tenaga mikrohidro, geotermal juga untuk panas bumi. Nah, itu adalah kendalanya pasti ketersediaan data, karena untuk membangun infrastruktur skala besar yang butuhkan apa akurasi dan ketelitian data yang sangat tinggi, itu datanya memang cukup ini ya, relatif lah, relatif relatif cukup mahal jika dibandingkan dengan tenaga yang dia tenaga fosil seperti itu. Karena pertama biasanya lokasinya itu remote area. Lokasinya remote area, aksesnya juga susah. Nah, itu kita untuk survei ke situ juga butuh effort yang lebih itu biasanya. Lalu juga biaya implementasi, kepatuhan regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan solusi yang diterapkan. Jadi mungkin misalkan untuk daerah daerah Bogor gitu, daerah Bogor itu kan mungkin energi listriknya diambil dari Jakarta atau dari Jawa ya, biasanya saluran tegangan tingginya. Nah, ini jika dibuat dibuat wind turbine atau wind farm atau geothermal, nah ini tentu harus ada analisa biayanya nih, antara investasi dan nanti biaya yang dibebankan kepada pengguna. Tapi nah ini yang terakhir, masa depan teknologi geospasial. Nah, ini sekarang dengan udah muncul AI beberapa tahun terakhir, nah ini kita eh, lebih memudahkan kita dalam menganalisa data-data tersebut. Jadi kalau data yang biasanya itu harus dianalisa secara manual, nah itu sekarang sebagian besar bisa
bisa menggunakan AI, walaupun sebenarnya belum harus harus ini ya apa namanya, tetap harus dikaji secara saintifik dulu, secara ilmiah itu hasil analisanya benar atau enggak ya gitu. Terus pemanfaatan big data itu juga sekarang dari Badan Informasi Geospasial itu sudah ada data-data yang tersedia untuk publik di Inageo Portal atau di ya kayaknya Inageo Portal. Nah, ya itu sudah menyediakan peta topografi skala skala menengah ya, satu banding 20.000 atau 25.000 gitu. Nah, itu bisa untuk analisa awal. Walaupun nanti pada saat teknisnya pembangunan infrastrukturnya, nah itu perlu survei yang lebih detail ya. Lalu inovasi dalam sensor, nah itu sekarang salah satu sensor yang paling umum digunakan itu sensor LiDAR namanya. Itu dia eh, jadi pesawat dan drone itu dia menembakkan laser secara terus-menerus itu ribuan laser per detik itu untuk mendapatkan data kontur dan topografi yang sangat akurat gitu. Jadi kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu untuk survei di remote area itu harus harus terjunin orang ke lapangan, lalu flying cam masuk ke hutan. Nah, sekarang dengan menerbangkan pesawat atau drone, nah kita bisa mendapatkan data yang sama telitinya, biayanya lebih lebih relatif lebih murah dan juga datanya lebih akuisisi datanya lebih cepat gitu. Dan yang terakhir peningkatan infrastruktur. Ini ini tentu saja kita sebagai ini ya masih masih negara berkembang, banyak infrastruktur yang harus kita bangun ya dan itu challenge tersendiri lah. Oke, oke ini mungkin sekian presentasi saya yang pertama. Jadi memang peran survei pemetaan dan unsur geospasial ini adalah bagian yang terpisahkan, walaupun sebenarnya porsinya nggak terlalu besar ya kalau kalau ini apa dalam suatu proyek besar itu biasanya survei itu mungkin hanya hanya 10% lah. Tapi ini kita adalah yang bagian pertama. Jadi sebelum yang lain kerja, alat berat masuk, ini tim surveinya itu, surveyornya itu biasanya yang pertama kali di depan untuk memetakan daerah tersebut gitu. Jadi yang akan digunakan untuk data DED, Detail Engineering Design, nah itu adalah data-data dari tim survei gitu. Oke, terima kasih. Itu presentasi yang pertama, Mas Gibran dan teman-teman. Mungkin untuk presentasi yang kedua ini tentang peranan remote sensing dan GIS dalam penghitungan karbon. Ini langsung aja atau kita gimana, Mas Gibran? Boleh Mas, Terima karena kasih. mungkin materinya agak sedikit berbeda ya Mas ini ya. Boleh dipersilakan buat ada yang pertanyaan dulu, silahkan mungkin. Takutnya lupa gitu materinya. Benar, benar. Kayaknya banyak, karena banyak juga sih memang ininya Iya, tadi iya, iya. materinya. Oke, boleh. Boleh silakan ABT Heroes yang ingin bertanya. Silakan langsung open mic atau raise hand dulu. Atau mungkin mau diketik di chat box. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? ABT Heroes? Silakan ya, kalau misalkan ingin bertanya. Maksimumnya ready nih. Buat menjawab. Silakan. Mas Imam, kayaknya masih belum ada yang ingin ditanyakan ya sama EBT Heroes ya gitu. Kalau misalkan kita lanjut dulu aja gimana Mas? Biar nanti sekalian.
Oh iya, bagi EBT Heroes, jika ada pertanyaan dan takut lupa nanti mau nanyainnya apa, silakan langsung diketik di chat box aja, nanti saya akan follow up untuk membacakannya kembali. Gitu ya. Nah, ada nih dari Riang, dari Risang. Oke. Permisi Kak, izin bertanya, dalam menghadapi tantangan terkait emisi karbon, kira-kira apa ada analisis spasial untuk mengatasi hal tersebut? Analisis spasialnya, Mas, apakah ada? Eh, Gimana tadi pertanyaannya, Mas Gibran? Eh, Dalam menghadapi tantangan terkait emisi karbon, kira-kira apa ada analisis spasial untuk mengatasi hal tersebut? Analisis spasial. Berarti mungkin em, oh ya ini ya di chat ya. Ya, di chat box ada. Mas Risang atau Mbak Risang ya. Em, jadi mungkin di sini saya asumsikan ke apa namanya emisi krisis emisi karbon itu berarti ya berkaitan dengan efek rumah kaca dan global warming. Apa seperti itu? Apa penangkapan saya, Mas Gibran? Apa boleh dikonfirmasi nggak? Oke, Kak Risang, bagaimana nih? Pertanyaannya boleh diperjelas Iya, nggak? Pak Atau Risang. misalkan mau open mic, karena ini talk show, silakan. Benar, benar. Silakan kalau misalkan mau Eh, ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Imam. Maksudnya yang tantangan terkait emisi karbon ini apa mungkin bisa dijelaskan dengan lebih apa ya, lebih spesifik gitu. Ya, betul. Lebih spesifik kali Mas Risang. Mas atau Kak, saya manggilnya kakak aja ya. Iya. Kak Risang silakan. Tapi mungkin sambil menunggu apa di mungkin dibalas di chat atau open mic Mhm. mungkin yang bisa saya jelaskan misalkan kalau ya kita tahu bersama kan sekarang apa ke peningkatan saya kurang tahu detailnya ya tapi kalau saya baca di berita atau di eh, Twitter gitu kan udah apa namanya suhu bumi rata-rata tuh sudah meningkat meningkat 2 derajat ya dalam dalam 20 tahun terakhir gitu dan katanya ini sudah eh, oke ya mungkin analisa JS yang bisa dimanfaatkan oke ya ini ada di presentasi yang kedua sebenarnya tapi nggak apa-apa nak saya jelaskan sedikit ini memang pas banget untuk melihat analisa NDVI untuk melihat kerapatan vegetasi atau jumlah karbon itu kan sebenarnya hanya ini ya, Mas ya, hanya salah satu tools kita untuk memitigasi mitigasi krisis eh, global climate change ya, kira-kira seperti itu. Nah, memang ada banyak banyak cara ya untuk menghadapi krisis tersebut. Macam-macam mulai dari tadi yang pertama menggunakan energi yang lebih bersih, clean energy, lalu juga kita menerapkan 3R, eh, reuse and recycle itu juga. Terus yang ketiga eh, mengurangi apa menghemat energi itu juga penghematan energi jadi kita menggunakan energi secukupnya itu juga lalu juga em, macam-macam sih jadi em, penggunaan peralihan ini ya bahan bakar mobil dari bahan bakar fosil ke elektrik atau hybrid lalu yang terakhir ada juga bisa juga dengan eh, mengurangi dengan carbon offset ya. Carbon offset sih kalau sebenarnya kalau carbon offset itu sepenangkapan saya itu memang ada daerah-daerah yang dia dia apa namanya ya dia menghasilkan polusi
yang berlebih. Ini Mas Gibran ya, saya juga nggak tahu nih, sekalian saya mau izin nanya juga nih, siapa tahu Mas Gibran atau teman-teman yang di sini lebih lebih paham gitu. Ini tolong dikoreksi nih, apa, ini bener atau salah. Jadi kalau misalkan ada negara-negara atau daerah-daerah yang misalkan dia dia daerah industri lah, dia kan menghasilkan polusi yang besar nih karena mungkin, pabriknya jalan 24 jam, terus membutuhkan energi yang besar, dan sumber sumber energinya tuh, sumber listriknya bukan dari energi yang EBT tadi. Nah, dia bisa jadi dia harus membeli carbon credit nih dari daerah atau negara yang dia mempunyai carbon surplus gitu. Itu make sense nggak? Atau itu skema yang terjadi atau saat ini terjadi atau ada apa yang ini, Mas Gibran boleh dikomentari nggak? With Heroes yang mau diskusi nih masnya tanya silakan langsung open mic aja nih. Saya langsung Mhm. ada yang tahu nih with Nah, Heroes. Seru nih kayaknya nih. Jadi discussion. tapi mungkin oh ya, mungkin tadi saya lupa menjawab ya yang pertanyaannya, Kak Iya. Risang ya. Jadi memang, remote sensing dan GIS, NDVI salah satunya, analisa NDVI itu jelas bisa menghitung carbon stock atau biomass di suatu area, itu jelas jelas bisa gitu. Itu jawaban simpelnya sih kurang lebih seperti itu. Tapi saya justru pertanyaan saya tadi yang saya tanyakan gitu, apa kalau kita menghitung jumlah karbon aja kan itu sebenarnya bukan hal yang sulit ya, kayak ya udah kita survei, kita hitung, kita buat pemodelan, kita dapat nih. Tapi apa setelah itu diapain nih data ini gitu. Itu yang ingin saya sharing gitu. Oke, 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 oke. Nanti kita follow up lagi kali ya di akhir ya, Mas ya. Oke, oke, oke. Oke, ini saya nunggu pertanyaan kedua. Kali siapa aja ada yang mau bertanya di sesi yang pertama ini. Maksudnya presentasi yang pertama dari Mas Imam. Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke presentasi yang keduanya. Ya Selain, mungkin lanjut aja Mas. Heeh. oh boleh silakan. Mau dilanjut aja silakan Mas. Nanti kita di akhir discuss ya. Oke. Tuh ada nih. Ada dari Kak Nurul. Sependek sepengetahuan saya itu akhirnya ke trading karbon kan Mas. Nah Ke itu trading karbon. trading karbon itu saya benar-benar, awam tuh. Maksudnya saya butuh mungkin yang lebih mengerti, nanti bisa bisa kita bisa sharing lah, bisa menjelaskan. Nah Jadi itu sistem kredit kayak gitu. Nah ini kan jadi kalau kita survei untuk mendapatkan biomass atau carbon stock itu kan hanya satu step gitu, bukan hanya satu, ibaratnya kalau kita mau beli makan, nah itu tuh cuman cara bikin, masak nasinya gitu, belum makanan jadinya, kurang lebih seperti itulah. Tapi, mungkin supaya kita bisa agak lama diskusinya, saya izin langsung aja. Ini, boleh. Silakan Mas. ininya apa presentasinya. Eh, udah kelihatan Mas ya? Sudah aman Mas, sudah aman. Oke, oke. Jadi, ini, eh, s- temanya peranan remote sensing dan GIS dalam penghitungan, carbon stock gitu. Jadi, carbon stock itu kita udah tahu itu adalah jumlah kandungan karbon dalam metrik ton yang di secara analisa itu disimpan lah dalam suatu area, biasanya dalam bentuk, vegetasi ya. Entah itu biasanya dari akar, batang sampai ke daun. Nah, ini tadi divisinya jumlah karbon yang tersimpan dalam ekosistem seperti pohon, dan tanah. Pohon itu dari akar, batang, ke ranting sampai ke daun. Lalu, itu untuk, eee, strategi mitigasi perubahan iklim. Walaupun ini tuh saya masih masih awam ya. Ini kan, eee, kayak penghitungan stok karbon.
penting untuk strategi mitigasi perubahan iklim itu strateginya apa, saya juga masih kurang paham. Terus karbon dioksida dan pemanasan global. Nah, ini apa, CO2 gas yang dilepas oleh oleh pembakaran, terutama pembakaran fosil fuel. Nah, itu yang ditangkap oleh vegetasi. Nah, ini teknologi remote sensing. Nanti kita akan bahas bagaimana penggunaan teknologi ini dan analisa GIS-nya, identifikasi perubahan penggunaan lahan juga kita bahas sedikit, dan keputusan untuk konservasi. Nah, ini mungkin ini yang basic banget definisi remote sensing. Asumsi saya teman-teman semuanya udah tahu lah. Jadi yang kita remote sensing itu adalah pengambilan pengambilan data dengan cara tidak bersentuhan langsung dengan objek gitu. Jadi kalau kita menggunakan citra satelit, menggunakan UAV atau drone, menggunakan pesawat, nah itu semuanya remote sensing. Lalu yang kedua pengumpulan data vegetasi, terus estimasi biomass, pengukuran karbon, dan keunggulan dibandingkan metode konvensional. Nah, ini jadi tadinya kita bisa penghitungan karbon stok itu sebelumnya sama dengan survei pemetaan yang 20 tahun lalu itu. Survei karbon stok juga biasanya harus eh, penelitinya itu harus masuk ke hutan, lalu dia nebang pohon, batangnya, lalu akarnya juga, apa bukan akar ya, apa dahannya, terus akarnya juga. Nah, itu tuh nanti dikeringkan, terus saya lupa ya itu perlu dibakar atau enggak. Nah, itu nanti akan dapat net net weight-nya untuk karbonnya gitu setelah dibakar. Jadi sudah tidak ada unsur air dan unsur-unsur lain selain karbon. Nah, sekarang dengan metode remote sensing, tentu saja kita harus tetap menggunakan ada beberapa data sampel lapangan yang tadi saya jelaskan untuk mendapatkan, itu namanya mendapatkan data training ya, data training untuk pemodelan atau dia acuannya untuk kita hitung buat pemodelannya. Nah, jadi misalkan pohon pinus nih, kita udah tahu rasio rasio karbon terhadap volume pohon secara keseluruhannya berapa. Nah, itu nanti yang akan kita modelkan. Nah, untuk surveinya sendiri kita tidak perlu menghitung one by one, satu persatu. Satu persatu itu kan time consuming ya. Dan yang kedua bisa juga dengan kita melakukan sampling. Melakukan sampling itu kan misalkan dalam area 100 meter persegi. 100 meter persegi itu ada sampel-sampel pohonnya kita ambil, terus habis itu kita rata-rata tuh dalam 100 meter persegi ada berapa pohon. Nah, itu dari rata-rata tersebut, nah itu yang kita generalisir untuk berapa ribu hektar misalkan begitu. Tapi cara tersebut sebenarnya kurang akurat karena ya bisa aja daerah sini kerapatannya rendah, dari situ kerapatannya tinggi, terus daerah sini rata-rata pohonnya pinus, yang sana pohonnya jati. Itu kan jadi terlalu mengeneralisir ya. Dan kita nggak tahu, siapa tahu di dalam hutan itu ternyata ada danau atau tanamannya pada mati gitu kan, jadi nggak akurat. Nah, remote sensing ini lebih akurat karena dia mensurvei keseluruhan area. Nah, ini tadi remote sensing itu adalah metode untuk data acquisition atau pengambilan data. Sedangkan GIS ini atau Geographic Information System ini adalah eh, cara untuk menyimpan, eh, menyimpan, menganalisa atau memodelkan dan menyusun data-data tersebut gitu. Jadi di GIS ini kita nanti akan ada data-data tabularnya, data table, dataset. Jadi misalkan pohon pohon jati itu rata-rata ketinggiannya berapa, terus kerapatannya berapa, terus koefisien karbon yang ada di dalam pohon jati itu berapa per volume gitu, per meter meter kubik ya gitu. Terus habis itu
ya kerapatannya juga. Nah, ini data-data yang disimpan dan dianalisa oleh GIS atau bahasa Indonesianya sih SIG, Sistem Informasi Geospasial. Nah, itu. Oh iya, satu lagi visualisasi. Nah, ini visualisasi juga. Jadi analisa, penyimpanan dan visualisasi. Nah, ini dari sini kita bisa bikin pemodelan, pemodelan carbon stock. Terus yang kedua ininya apa namanya? Pembuatan model, visualisasi dan pelacakan perubahan secara temporal. Misalkan tahun 2010 itu di daerah A itu karbon stoknya sekian. Nah, di tahun 2015 sekian, tahun 2020 sekian, terus tahun 2025 sekian karbon stoknya. Nah, ini bisa kita analisa secara temporal menggunakan survei dengan remote sensing dan dianalisa secara GIS gitu. Jadi modelnya itu akan cukup akurat dan ini sangat mendukung untuk pengambilan keputusan yang strategis gitu. Nah, ini caranya ini ada macam-macam. Untuk remote sensing bisa menggunakan Citra Landsat 8. Ini yang paling basic, paling sederhana, paling murah, gratis, bisa dilakukan semuanya. Caranya juga ada di YouTube. Tinggal download Citra Satelit Landsat. Ini bisa langsung kita analisa satu pulau Jawa gitu atau satu pulau Kalimantan gitu. Tapi mungkin akurasinya ya mungkin tingkat kepercayaannya sekitar mungkin bisa dibilang 60% lah. 60 nggak sampai 70% gitu. Karena resolusinya sangat kecil sekitar eh, Landsat itu sekitar 30 meter ya. 30 meter untuk yang RGB, 15 meter yang eh, black and white monokrom. Ini pengambilan citra satelit itu itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang apa mahasiswa terus biasanya pakai cerita satelit. Tapi biasanya untuk yang komersial itu setahu saya itu dia menggunakan foto udara dengan pesawat airborne atau dengan drone untuk mendapatkan akurasi dan resolusi yang lebih baik gitu. Karena kalau tadi citra satelit itu di 15 sampai 30 meter, di menggunakan pesawat itu atau UAV itu bisa sampai di submeter, bisa di setengah meter, 50 cm atau 30 cm gitu akurasinya. Jadi penghitungan karbonnya akan benar-benar akurat gitu. Nah, em, lalu setelah kita mendapatkan data dari remote sensing tadi, baik menggunakan Landsat ataupun dengan pesawat atau drone, itu kita tetap harus mengukur di lapangan. Ini idealnya ya, idealnya menggunakan pengukuran sampling di lapangan. Jadi untuk validasi aja, nggak usah banyak-banyak. Biasanya mungkin cukup berapa mungkin ambil 5 sampai 10 titik begitu untuk validasi bener nggak yang hasil bacaan citra pesawat atau citra satelit ini dengan kondisi aktual di lapangan gitu. Jadi lebih ke validasi pengukuran lapangan itu. Dan yang terakhir itu dengan pemodelan, dilakukan pemodelan. Jadi pemodelan itu ada rumusnya. Jadi berapa kerapatan, terus habis itu dia ada kerapatan, terus volume pohon. Volume pohon itu ya tinggi dikali diameter. Nah, itu kan kalau dengan citra Landsat itu nggak bisa tuh kita mengukur tinggi. Jadi dia pakai pakai formula lain tuh, ada formula formula yang lebih general. Jadi dia formulanya itu ada macam-macam sih untuk menghitung carbon stock ini ya. Jadi yang paling general itu dia cuman
kita hutannya hutan apa, apakah tropis atau subtropis atau padang, bentuknya padang. Nah itu nanti udah ketahuan tuh ininya apa namanya carbon stocknya gitu. Jadi memang udah benar-benar nggak akurat gitu. Lalu ada juga yang dia menggunakan eh NDVI tadi seperti Pak Pak Risang ya, Pak Risang sampaikan tadi di kolom pertanyaan itu bisa juga dengan NDVI. Jadi untuk mendapatkan data NDVI itu kita harus menggunakan sensor khusus tuh. Itu adalah sensor kamera multispektral. Jadi dia bisa menangkap apa ya, menangkap spektrum near infrared yang dimana spektrum near infrared itu nanti ada formulanya juga di dikurang atau ya kalau nggak salah dikurang spektrum red merahnya terus dibagi lagi sama spektrum rednya lagi. Saya lupa ya teknisnya ya. Tapi ada formulanya lah untuk kita mendapatkan eh, formula NDVI itu. Formula NDVI itu kita digunakan biasanya untuk kesehatan tanaman, tapi bisa juga untuk estimasi karbon stok. Nah, itu metode yang kedua. Metode yang ketiga itu dengan menggunakan sensor lidar. Nah, ini menurut saya yang paling akurat, tapi yang paling pricey ya, yang paling mahal karena dia pemodelan pohonnya itu akurat dia tingginya, terus kerapatannya sama terutama tinggi pohonnya ya, tinggi pohonnya sama diameternya. Nah, itu kita bisa menghitung volume volume per batang gitu. Nah, ini analisa stoknya. Nah, ini yang benar-benar paling general antara hutan tropis sama subtropis. Nah, itu jadi ya memang ini ya analisa yang pertama kali keluar lah ibaratnya untuk kita nggak perlu data yang akurat, yang penting ada yang penting ada justifikasi oh ini Indonesia hutannya hutan tropis gitu. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, ini eh, tantangan dalam penilaian stok karbon. Nah, ini pertama adalah akurasi data gitu. Jadi kita semakin semakin akurat, tentu saja biayanya semakin mahal. Nah, biaya yang semakin mahal ini sebenarnya kan harus ada justifikasinya ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus mahal? Emang memang apa yang didapatkan kalau benefitnya apa sih gitu? Kalau kita menghitung yang akurat, nah ini saya juga belum belum tahu nih. Makanya saya sekalian pengen bertanya sama sharing dengan teman-teman. Benefitnya apa sih kita ini? Kayak misalkan tadi ada carbon trading atau ke kredit kredit sistem tadi eh, yang lebih ahli mungkin nanti kita bisa sharing lebih bisa menjelaskan buat kita semua. Terus tantangan itu pertama kurasi data, terus lalu data lapangan. Nah, ini data lapangan ini yang bisa dimitigasi dengan metode remote sensing karena pengambilan data lapangannya relatif hanya sampling dan validasi aja. Lalu yang ketiga pengembangan metode. Pengembangan metode tadi sudah saya jelaskan, ada yang metodenya benar-benar general. Terus lalu ada NDVI dan ada juga metode LiDAR. Dan yang terakhir adalah eh, keakuratan hasil ya, gitu. Nah, ini em, tadi mungkin nyambung sama presentasi sebelumnya. Nah, ini ada ada teknologi-teknologi baru yang semakin canggih seperti yang pasti AI dan big data. Nah, ini tuh sebenarnya lebih memudahkan kita dalam menganalisa berapa sih sebenarnya karbon stok yang ada di misalkan di Kalimantan atau di Sumatera atau mungkin di seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya sekarang bisa lebih affordable, lebih akurat dan lebih bernilai. Cuman ini relatif ya karena saya belum tahu bernilainya seperti apa gitu. Nah, tapi yang pasti semakin akurat data kita, nah ini kita mempunyai lebih pasti kita punya acuan yang pasti ya berapa sih sebenarnya eh, karbon yang di capture
oleh hutan kita atau dan berapa karbon yang kita keluarkan atau karbon productionnya. Ini apakah kita surplus atau defisit gitu. Udah kayak ya kayak inilah kayak keuangan kita kan. Jangan sampai kita lebih besar pengeluaran daripada masukan gitu. Ya ini ini sama ya ini tanggung jawab kita bersama ya untuk menjaga inilah untuk menjaga lingkungan kita gitu untuk diwariskan ke anak cucu kita nanti puluhan tahun mendatang. Oke, Mas Gibran, thank you. Itu sudah semua presentasi dari saya untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, oke nih presentasinya ada dua. Buat EBT Heroes, ada pertanyaan. Tadi Mas Imam banyak banget ya membuka forum discussion ya. Ini kita akan diskusi tadi. Ada beberapa hal yang ingin didiskusikan sama Mas Imam juga. Jadi ada pertanyaan dulu Mas Imam. Dari Mas Herman. Dari Mas Herman ada pertanyaan dulu nih Mas Imam nih. Boleh Ya, tahu perbedaan dan perbedaan keunggulan data yang dapat disajikan dalam menghitung karbon NDVI dan LiDAR. Oke. ya. Oke, jadi Mas Herman, jadi NDVI dan LiDAR itu dia menggunakan dua pendekatan yang berbeda nih. Jadi NDVI itu dia menggunakan sensor yang namanya kamera multispektral. Nah, kamera multispektral itu sebenarnya kayak kamera biasa nih. Jadi dia hanya menangkap cahaya. Jadi kita bilangnya itu dia sensor pasif. Nah, kalau LiDAR itu dia menggunakan laser kan yang ditransmit secara terus-menerus oleh sensornya itu. Lalu nanti gelombang lasernya itu ditembakkan ke bawah, kena pohon, kena tanah, kena batu, mantul, ditangkap lagi. Bolak-balik dia. Nah, itu disebut sensor aktif. Dari segi penggunaan, itu sebenarnya aslinya berbeda gitu. Jadi sensor kamera multispektral itu biasanya digunakan untuk menganalisa memang khusus untuk vegetasi dan perairan gitu. Jadi dia untuk menganalisa misalkan tanaman yang ini nih misalkan ada yang industrial kelapa sawit ya misalkan kelapa sawit ini yang satu kena penyakit yang satu sehat. Nah itu tuh bisa jadi kalau kita lihat secara kasat mata itu bisa jadi warnanya sama-sama hijau. Tapi kalau kita analisa secara NDVI, nah ini yang satu warnanya merah, satu warnanya kuning begitu. Yang merah itu yang dia NDVI-nya kurang bagus tuh. Nah, yang kuning atau hijau dia NDVI-nya bagus, artinya dia tanamannya sehat. Nah, sebenarnya analisanya sesimpel itu gitu. Jadi korelasinya kalau tanamannya sehat, itu kan otomatis dia menghirup karbon yang lebih banyak begitu. Nah, kalau tanamannya sakit, ya dia nggak sangat kecil atau mungkin kalau tanamannya mati, ya dia nggak menghirup karbon sama sekali. Nah, itu basic analisa dari eh, penghitungan karbon stok menggunakan NDVI. Nah, kalau menggunakan LiDAR itu lebih ke topografi. Jadi LiDAR itu sebenarnya sensor yang digunakan untuk mengetahui topografi suatu daerah. Jadi kelerengan, kemiringan, tinggi, rendah, ya elevasi secara keseluruhan itu menggunakan LiDAR. Jadi kalau kita menggunakan metode LiDAR untuk menghitung karbon stok, itu yang kita hitung adalah volume dari tanaman tersebut. Jadi misalkan tadi pohonnya tingginya berapa, lebar batangnya berapa, volumenya berapa. Nah, itu kita akan dapat volumenya tuh dari tinggi dan diameter tadi. Nah, tinggal kita cocokkan jenis tanamannya. Itu udah ada itunya jurnalnya. Misalkan tanaman jati, mangrove, terus bambu, kelapa itu udah ada yang teliti lah ya. Kita udah tinggal masukin nilai modelnya aja untuk volume sekian tanaman kelapa atau tanaman jati itu berapa karbon stoknya itu kita tinggal dikaliin aja dapat tuh kita analisa pemodelan karbon stoknya gitu. Jadi sama-sama menghitung karbon stok tapi itu beda inilah beda metode gitu. Jadi sebenarnya hasilnya bisa aja beda dan saya jujur aja belum pernah membandingkan
dua metode itu di area yang sama itu saya belum 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 pernah gitu karena memang sebagai profesional ya ini inilah apa ibaratnya kan harus ada benefitnya ya. Nah, ini sekarang nih belum ada yang ke arah situ gitu. Makanya padahal menurut saya ini penting. Nah, tapi karena nggak ada eh, ujungnya gitu. Jadi kan akhirnya ini mismatch nih ya antara dua dua hal ini ya gitu. Nah, ini saya coba cari titik temunya gitu. Tapi yang jelas itu tadi dua dua perbedaan dua metode itu. Mau boleh bertanya lagi sekali lagi nih, Mas Imam. Iya, siap. Ya, jadi gini, berarti kalau di remote sensing untuk data NDVI itu berkenan mengenai apa klorofilnya sehat dan tidaknya. Sementara kalau untuk lidar berkenan mengenai topografi, kontur dan segala macam. Cuman kan apakah saya cuman mau bertanya lagi ini berkenan mengenai lidar tadi. Lah terus itu untuk menghitung volumenya pohon itu seperti apa ya? Karena gini, kalau dia bicara berkenaan mengenai topografi itu kan sebenarnya itu tidak jauh berbeda kalau kita menggunakan data radar ya, SRTM itu ya. Itu juga dia akan menampilkan masalah topografi. Nah, itu cara menghitungnya dengan lidar itu seperti apa gitu loh. Mengenai penutupan lahannya karena konturnya berbukit-bukit ini gimana Mas Imam? Oke, baik Pak Herman. Jadi benar tuh, radar itu juga bisa menghitung untuk topografi. Jadi perbedaan utama radar dan LiDAR itu adalah tingkat kedetailan akurasinya ini Pak, gitu. Jadi kalau kita pakai data radar gitu, itu kan mungkin resolusinya di meter ya, di 5 meter atau 10 meter, atau mungkin ada yang 2 meter gitu. Tergantung ada juga kan yang menggunakan pesawat ya dengan IFSAR ya, itu radar. Nah, itu akurasinya itu bisa resolusinya bisa 2 meter atau anggaplah tapi rata-rata biasanya 5 meter ya, 5 sampai 10 meter. Nah, itu kita memang dapat topografinya itu, Pak. Tapi kita nggak akan dapat bentuk tanamannya sendiri. Nah, dengan lidar ini itu dia saking dia rapatnya, saking dia detailnya itu sampai dia kita bisa lihat bentuk tanamannya itu, Pak. Hmm. Jadi karena kita tahu bentuk tanamannya, kita bisa hitung tinggi tanaman dan diameter tanamannya. Jadi itu bedanya. Jadi Hmm. dengan lidar itu kalau kita ingin pemetaan topografi misalkan, nah ini kita justru harus memfilter tanaman-tanaman sama objek-objek rumah gitu misalkan objek yang di atas tanah itu kita filter sehingga kita dapat bare earth atau benar-benar lapisan permukaan tanah. Nah, kalau kita untuk menghitung carbon stock kebalikannya, justru yang kita hapus tuh bare earth-nya nih, yang kita hapus itu lapisan tanahnya, kita nyisa misalkan ini tanah, ini pohon. Nah, Ya, ya. ini yang kita hapus tanahnya justru kita dapat pohonnya ini gitu. Nah, itu kalau radar itu setahu saya masih belum bisa tuh dia sampai kita dapat bentuk pohonnya itu gitu Pak. Iya, betul. Kalau radar itu kan memang topografi murni ya, seperti itu. Betul, betul, SRTM-nya seperti itu. Oh, betul. begitu. Ya, siapa tahu nanti bisa bisa lihat lidar seperti apa, seperti itu. Oh iya, Ya, saya cuman ini karena diskusi ya, apa namanya? Saya mau nambahkan aja sih sebenarnya keterangan berkenan tadi Mas Imam berkenan bagaimana sih sistem apa namanya penjualan karbon stok itu ya? iya, betul, Iya, betul. ya kebetulan saya kan kebetulan di di bidang bukan di bidang sih sebenarnya kebetulan saya pernah mengerjakan beberapa proyek berkenaan dengan perdagangan karbon. Jadi itu kalau perdagangan karbon dengan sebenarnya dengan adanya remote sensing ini penginderaan jarak jauh ini itu sangat membantu sekali dalam penghitungan jumlah karbon stok dalam apa namanya dalam cakupan areal yang cukup luas yang Oke. di atas 15.000 atau di atas 20.000 seperti itu.
Jadi nanti dengan kalau data yang didapat dari NVIDIA atau LIDAR kemudian ketahuan seperti itu dapat berapa carbon stocknya. Nah, penjualan daripada carbon stock itu nanti dihitung, nanti dilakukan seperti ground check untuk mendapatkan data primernya. Kalau yang remote Oke. sensing ini kan data sekundernya. Nah, terus untuk yang primernya diperhitungkan. Nah, kebetulan saya tadi ada share di grup di zona EBT itu berkenaan mengenai bagaimana sih cara menghitung apa namanya carbon stock yang ada sesuai dengan SNI-nya di Indonesia itu. Di grupnya zona ini ada sekser ada 2. Nah, nanti kita akan mengetahui jumlah karbon per hektarnya. Nah, karbon per hektarnya itu katakanlah setelah ada hasil perhitungan karbon per hektar itu, nanti karbon itu kan benar apa yang dikatakan Mas Imam berkenaan mengenai nanti menghitung biomasa. Biomasa itu apa aja? Yaitu ada tajuk, ada batangnya, kemudian ada daun, ranting dan segala macam. Termasuk saya mau nambahkan berkenaan mengenai nekromas. Nekromas itu adalah bahan-bahan karbon biomasa yang sudah lapuk yang terakumulasi di sekitar pohon yang Oke. nah, itu juga dihitung. Nah, nanti setelah itu dapatlah per hektarnya. Nah, nanti dari per hektarnya itu katakanlah 50 ton. Nah, 50 ton per hektar ini nanti akan dikalikan seberapa luas yang dimiliki. Nah, biasanya kalau sekarang kan kita kan di Indonesia ini kan masih belum tuh yang berkenaan mengenai penghitungan karbon, penjualan karbon yang ada hubungannya dengan istilahnya VOLU, Forest Other Land Use, itu belum ada. Hmm. Yang sekarang masih kepada energi terbarukan berkenaan mengenai apa namanya yang sekarang Indonesia ini masih di BUMN seperti PLN, kemudian seperti itu energi ini. Kalau di volume masih lagi dalam godokan seperti Oke. itu. Makanya kan industri-industri apa HPH itu belum bisa masuk ke dalam perdagangan karbon, terutama di Indonesia sendiri. Di situ kan ada yang namanya SRNI itu. Itu sudah dibuat sebelum masuk ke bursa 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 perdagangan karbon, dia masuk dulu di SRNI dulu harus terdaftar, ada verifikasi, validasi, baru tuh dapat sertifikatnya. Nah, itu metodologinya belum masuk ke Indonesia, belum dibuat. Tapi kalau untuk penjualan ke luar negeri itu boleh gitu. Oke. Jadi umpamanya ada kita udah tahu nih karbon stok kita umpamanya 20 ribu hektar itu potensinya berapa berapa apa namanya ratus juta ton. Nah, itu yang kita akan Mm-mm. jual kontrak. Nah, seperti Mas bilang ketika pada waktu itu ada perusahaan yang pengen membeli karbon karena karbon offset kelebihan daripada emisinya dia akan membeli kepada negara-negara yang mempertahankan restorasi hutan tadi hutan yang konservasi berapa. Nah, itu terjadi kontrak. Nah, biasanya kan Oke. ya seperti itu. Makanya adalah nanti dia bilang, "Oh ya, aku pengen metodologinya nanti seperti yang disusun oleh Vieira apa segala macam." Karena kembali lagi di latar belakang sebelumnya Indonesia kan sudah menandatangani piagam Paris. Nah, itu semua sudah tertuang di dalam garis istilahnya kalau kita bilang garis petunjuk pedoman Indonesia yang disebut dengan Mm. NDC, National Determined Contribution. Nah, di situ untuk kehutanan ada di situ. Ada 23 sampai ini untuk emisi karbonnya seperti itu. Seperti itu, Mas. Itu aja mungkin yang mungkin saya bisa Wah, siap, informasikan. luar biasa, Pak Herman. Berarti mungkin saya ini kan Hmm. diskusi ya, langsung aja saya ini Pak ya. Ya, Berarti kan ada potensi untuk kita menjual pemahaman saya ini ya, izin ya hmm. dari penjelasan Pak Herman tadi. Jadi ada Hmm. potensi untuk kita bisa menjual ibaratnya ke carbon stock atau carbon credit ini kepada yang Ya, membutuhkan. ya, Yang penting jika kita bisa melakukan analisa yang sesuai standar SRNI itu, Pak ya. ya. Kalau kita Gitu. makanya untuk itu kan untuk mempertahankan hutan itu kita harus benar-benar kita hitung. Nah, metodenya Mm-mm. nanti kan kita ajukan tuh untuk ada kegiatan ada nanti kan di SRN itu ada yang namanya DRAM, dokumen aksi mitigasi. Di situ kan ada itu, ada langkah-langkahnya. Itu kemarin saya ada tulis juga itu di Denkenden itu. Jadi eh, ada itu. Nanti saya akan sharing di sini kok. Ada aturan-aturan yang untuk kalau di perdagangan Indonesia begini tahapannya, di luar negeri di tahapannya seperti ini. Jadi si pemilik HPH
itu dia bisa jualan itu karbon dengan di Hmm, luar. Itu bebas, betul, betul. bebas. Nah, bisa aja nanti kayak saya seperti dulu waktu saya di Jaga Planet Indonesia, kita menjoin dengan Eni. Eni itu salah satu perusahaan oil Minyak ya, company di Italia, iya. Itali, iya. Yang gambar apa Singa, namanya serigala, ya serigala itu ya. iya. Mm. Bisa, bisa. Itu siap, siapa yang boleh itu Pak, yang boleh jual Pak? Apakah misalkan saya punya tanah nih kayak berapa Mm. atau mungkin Ya, perusahaan yang punya dia punya hak hak pengelolaan gitu, dia punya punya berapa berapa ribu hektar gitu. Apakah betul. pemerintah yang bisa jual atau lembaga NGO atau LSM atau justru perusahaannya sendiri yang dia Bisa, jual? bisa perusahaannya sendiri langsung. Jadi siapa Hmm, ownernya di ini, dia siapa yang didelegasikan, siapa umpamanya Mas Imam adalah orang yang bertanggung jawab untuk penjualan belinya, kontrak ya istilahnya CEO-nya, ya bisa langsung melakukan transaksi. oke. Mau Yang transaksi penting gimana? Heeh. selama berarti nilai itu atau karbon kredit itu berlaku selama si hutannya ini nggak diapa-apain atau dijaga Iya, terus gitu ya, sesuai betul. standar Nah, SRNI uang yang tersebut ya. dana yang kita dapatkan itu biasanya untuk kembali lagi ke hutan untuk melakukan kegiatan aksi-aksi mitigasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, I konservasi, see. restorasi, kemudian umpamanya kalau sering kebakaran bikin menara air, bikin menara ini apa, kemudian apa bayar orang untuk menjaganya, kemudian ada perusahaan untuk perusahaan apa segala macam. Tapi kalau di Indonesia itu belum bisa diatur karena mungkin mudah-mudahan tahun ini baru tuh di SRNI-nya itu baru bisa tuh di fixkan karena metodologi penghitungan karbonnya Belum itu belum fix. fix, belum fix. Ya, Betul. Paham, seperti paham. itu. Luar biasa Pak Herman. Terima kasih banyak nih Mm-mm. insight-nya. Ini Ya, yang ini yang saya penasaran sudah terjawab oleh Pak Herman. Terima kasih banyak Pak. iya, terima kasih. Keren banget ya Mas Herman. Terima kasih banyak sharingnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Herman. Selanjutnya Mas Imam, ada pertanyaan nih dari Kak Nurul Inaya. Izin Mas, jika memang belum ada terkait volume, jadi selama ini berdasarkan apa? Katanya gitu. Selama ini berdasarkan volume, maksudnya untuk ini ya, Kak Nurul ya. Jadi Oke. selama ini tuh sudah menggunakan volume semua. Nah, cuman tadi Pak Herman tuh udah bagus banget itu penjelasannya. Cuman volume, cara menghitung volume ini kan standarnya ini belum belum jelas saat ini di kita. Nah, itu yang sekarang infonya lagi dimatangkan gitu, ibaratnya cara cara menghitungnya. Tapi outputnya sih volume semua dari dulu. Jadi cuman kalau dulu misalkan ya itu hutannya hutan apa? Hutan tropis atau hutan subtropis. Ya udah kalau Indonesia hutan tropis, ya udah dikali aja luasan hutannya kira-kira berapa gitu. Itu jadi masih kira-kira semua gitu. Nah, makin ke sini kan makin akurat. Dan harusnya sih kalau misalkan sampai kita ke carbon trading atau ada carbon credit yang itu ada nilainya, yang itu bisa digunakan, ada nilai ekonominya. Nah, itu harus harus bisa dipertanggungjawabkan dong ininya data-datanya. Nah, itu yang sekarang sedang dimatangkan bagaimana cara menghitung karbon stok tersebut di suatu area, apakah menggunakan NDVI atau LIDAR atau bagaimana lalu cara verifikasi dan validasinya. Nah, itu ya kita berarti eh, menunggu gitu dari keputusan yang ofisialnya, walaupun secara unofficial ya udah banyak metodenya kalau kita browse di internet macam-macam tuh caranya gitu. Oke. Jadi baik Mas, nah belum ada perhitungan baku berarti ya gitu. Jadi Sebenarnya proses cara sudah. perhitungan bakunya sih sudah ada, Mas ya, udah ada Mbak Nurul. Mhm. Cara perhitungan bakunya udah ada. Cuman kan ini belum ibaratnya belum dilegalkan gitu di negara kita gitu. Jadi ya udah ada caranya, cuman belum di approve gitu. Jadi kayak makanan halal lah. Makanan halal kan oke ini dari daging ayam dimasaknya begini, tapi kan belum ada stempel MUI-nya berarti kan belum halal gitu. Oke, oke, oke. Berarti udah ada ya Mas ya. Tapi jadi kita ya
istilahnya ilegal kali ya, masih menggunakan cara ilegal, belum Nggak, diresmikan di Indonesia kan. nggak, ya nggak ilegal juga sih Mas, tapi belum 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 diakui. Ah Nah, ya, belum diakui. diakui jadinya. Iya. Iya. Oke. Oke, siap Mas Imam. Nih buat EBT Heroes, apakah ada lagi yang ini sharing? Nih, pandangan karbon dengan pihak luar. Iya, perdagangan karbon dengan pihak luar. Oke, oke. Terima kasih Mas Herman. Buat EBT Heroes, silakan ada yang mau open mic lagi buat open discuss. Waktunya masih panjang. Silakan jika ingin membuat melaksanakan open discuss ya. Jadi juga banyak kan tadi udah dari Mas Herman. Pak, ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing? Silakan. Nih, Mas Herman, silakan kawan-kawan BT Heroes. Mas Herman udah sharing nih, ada PDF. Mungkin isinya bisa bermanfaat banget buat BT Heroes semuanya. BT Heroes, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Waktunya masih panjang. Mungkin saya tanya yang ini ada, kalau tapi ini out of topic ya. Tadi kalau saya lihat link itunya ada link Zoom, ada presensi dan evaluasi, ini diisi aja Mas ya. Ya, wow. Diisi aja. Siap. Oke. Yuk, kita discuss. Q&A sessionnya udah dibuka. Silakan bagi teman-teman BT Heroes yang ingin bertanya, yang ingin discuss, silakan. Mumpung Mas Imamnya masih ada di sini. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nih dari Kak Dadan. Kak Dadan Susandi bertanya, Kak, apakah bisa menghitung karbon di area reklamasi tambang? Apa metode yang kita bisa gunakan? Terima kasih. Mas Imam, ada pertanyaan baru nih dari Mas Dadan, dari Kak Dadan. Oke, Mas Dadan, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menghitung karbon di area reklamasi tambang ya, mungkin ini asumsinya itu sudah direboisasi ya Mas ya. Jadi area tambang yang tadinya dibuka, mungkin dia open pit, terus udah selesai ditambangnya. Nah ini biasanya kalau yang kurang responsibel kan ya mungkin dialirin air aja nih, dikenangin. Nah ini lebih responsibel memang kalau ditanam ulang atau reboisasi. Nah ini bisa saja, tapi eh, biasanya itu karbon stok itu dihitungnya untuk tanaman tanaman ini ya, tanaman biasanya yang lebih sudah ada value-nya kelihatan itu kalau dia tanamannya udah cukup tinggi, terus dia batangnya sudah cukup cukup besar dan daun-daunnya juga sudah cukup lebat. Nah, ini lebih mudah dianalisanya jika menggunakan remote sensing gitu. Jadi kalau masih terlalu kecil, baru ditanam, baru bibit gitu, baru berapa bulan itu ya tetap bisa, tapi mungkin lebih 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 bagus dengan penghitungan manual gitu. Jadi jalan kaki ya udah dikira-kira aja nih ada berapa bibit gitu. Tapi kalau misalkan sudah lebat dan areanya besar dan dia sudah apa? Cuman memang saya ini ya apa? Jujur nggak nggak tahu ya berapa misalkan tinggi minimal gitu untuk dilakukan stok karbon. Nah itu saya juga kurang kurang paham ya. Tapi yang jelas bisa semua tanaman itu bisa dilakuin. Bahkan satu batang tanaman aja, satu petak rumput aja itu sebenarnya ada nilainya.
sekecil apapun itu. Dan itu sebenarnya ada, udah apa namanya, analisanya misalkan tanaman-tanaman yang kecil gitu, itu ada juga per batangnya itu berapa sih nilai karbonnya gitu. Cuman itu memang spesifik untuk penghitungan manual ya, Mas ya, gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurul Inaya. Kalau tadi di tambang, kalau di pesisir, metodenya sama juga nggak? Katanya gitu. Oh, ini sama juga nggak? Kalau di pesisir. Oke, em, untuk Kanurul ya. Untuk menghitung karbon untuk area pesisir, em, nah ini menarik nih. Jadi untuk area area pesisir, jujur saya belum pernah mencoba menghitung dan belum belum ini ya apa namanya belum tahu metodenya seperti apa gitu. Karena ini kan ke unik ya. Jadi misalkan mangrove gitu, dia kan ada yang bagian tergenang, ada bagian yang di atas permukaan air gitu. Jadi kalau misalkan kita survei dengan foto udara atau dengan lidar, itu kan kita hanya dapat bagian atasnya aja nih. Kita nggak tahu bagian bawahnya dia berapa meter sih ke dalamnya gitu. Nah ini mungkin eh caranya cara yang paling akurat pasti dengan dengan metode manual ya. Lalu kita bikin interpolasi dari situ. Jadi misalkan satu pohon mangrove dipotong terus dikeringkan. Nah, terus habis itu di ini apa dibakar terus abunya itu ditimbang. Nah, itu nanti itu jadi acuan kita tuh. Nah, nanti tinggal dimodelkan atau diinterpolasi di area misalkan 1 km², itu udah berapa pohon di situ. Nah, itu kita bisa dapat ininya apa namanya cara ininya apa namanya jumlah karbonnya. Nah, tapi itu kan ya cara manual ya. Nah, untuk cara yang lebih smart, jujur saya penasaran juga sih. Pertanyaannya ini nih, bagus nih, Mas Gibran, Mbak Nurul nih Hmm. Penasaran ya cara yang lebih penasaran efektif juga. gimana gitu. Bener, Tuh, bener. Mas juga nih, Mas Imam juga ada penasarannya nih. Teman-teman ada yang mau sharing nggak? Siapa tahu gitu. Ada yang udah pengalaman buat yang mau di pesisir. Ini ada satu lagi nih. Ya, ini agak panjang. Ini Mas Imam agak out ya, out of topic. Kalau Kak, maaf ini pertanyaan agak Ini di nih. luar substansi. Ini. Tapi saya perlu masukan untuk memulai karir di Carbon Officer. Profesi yang menghitung mengenai karbon serta perdagangannya. Untuk profesi ini, tahapannya seperti apa dalam memulai karirnya? Maksudnya lebih baik bila masih jadi mahasiswa, apa yang perlu disiapkan sebelum terjun ke dunia kerja? Apakah perlu mengejar sertifikasi BNSP dulu atau teknik seperti ilmu lingkungan, teknik lingkungan bisa masuk ke pasar tenaga kerjanya? Langsung Wah atau ambil sertifikasi sertifikasi juga dulu gitu. ini Silakan. ini sih. Ini oh mungkin Pak Herman yang lebih berkompetensi atau mungkin teman-teman Iya, kayaknya lain Mas ini. Herman nih. Pak Ya, Herman mungkin masih ada. boleh. Ya, saya Nah, boleh bantu sedikit berkenan mengenai apa ya tadi ya. Ya, kita sharing ya Mas Imamnya sama-sama belajar juga. Saya juga belajar-belajar juga ini. Ya, Jadi kalau bicara mengenai Pak di Lamun ya kan di Lamun biasanya gini. Jadi kalau di Lamun ini kan sebenarnya kalau kita konteksnya kita menghitung karbon namanya blue carbon. Nah blue carbon itu kan ada tiga komponen blue carbon. Yang satu mangrove, yang kedua padang lamun, yang ketiga itu coral reef yaitu terumbu karang. Nah, kalau untuk mangrove biasanya perhitungannya sama tuh yang disampaikan oleh Mas Imam bisa menggunakan NDVDI atau dengan lidar karena perhitungannya sama seperti perhitungan karbon di terrestris.
Itu. Kalau untuk padang lamun, yaitu saya mungkin perlu saya jelaskan sedikit nih. Padang lamun itu loh, itu yang tanaman yang seperti pita itu di bawah air, di dasar air itu, biasa di pantai itu, yang sendirian itu kayak kayak seperti pandan itu, yaitu biasanya tempat apa namanya tempat pemijahan ikan-ikan, kuda laut dan segala macam itu disebut padang lamun. Nah, kalau untuk terumbu karang ya pasti tahu ya karang-karang itu yang ada di ini. Nah, perhitungan untuk padang lamun dan apa namanya terumbu karang itu biasanya masih manual. Jadi saya nggak tahu nanti sebentar masih manual. Jadi perhitungannya dengan menghitung di dasar laut, di dasar pesisir itu dengan peralatan selam, kemudian dihitung berapa luasnya. Nah, sama nanti kembali lagi kepada Mas Imam nanti mengatakan diambil sampel-sampelnya, dihitung nanti per lembarnya berapa, kemudian dihitung nanti berapa jumlah jumlah apa namanya berapa jumlah berat keringnya diabukan berapa jumlah ini baru bisa tahu oh ini sekitar pada areal ini dengan luas gini cakupannya karbonnya itu sekian seperti itu Mas Imam. Hmm. Cuman yang saya tanyakan Mas Imam kalau untuk lidar sendiri, kalau digunakan dengan lidar, itu berapa kekuatan masuk daya laser itu untuk menghitung bisa nembus nggak dengan permukaan air itu ke dalam itu, Mas Imam? Pernah sampai ke situ nggak penelitiannya? Oke, terima kasih Pak Herman masukannya. Ini memang ini sepertinya memang sudah experience ini di bidang eh, carbon analysis. Mungkin ini sekalian saya share nih. Saya ada 2 sampel data, satu NDVI, satu LiDAR ya. Jadi kebetulan saya ada datanya, jadi bisa saya share sekalian. Cuman sebentar, ini saya mau filtering data mana yang mau ditampilin. Em, Hmm. Oke, ini saya share screen aja sebentar. Nah, ini pertama data NDVI ya. Jadi ini data NDVI. Jadi data NDVI itu formatnya dia geotiff gitu. Jadi dia data raster yang dia hanya 2 dimensi gitu. Nah, em, saya coba. Cuman ini harusnya dia muncul value ya dari 0 sampai 1 gitu untuk NDVI ini. Jadi 0 itu yang dia non vegetasi. Jadi misalkan rumah, tanah kosong, jalan, nah itu yang benar-benar nggak ada vegetasi itu nilainya 0 tuh. Nah, nanti yang vegetasi itu nilainya bertahap dari 0,1 sampai 1. Dari 0,1 itu tanaman yang minim klorofil. Jadi saya kurang tahu ya, misalkan tanaman sakit, terus habis itu tanaman-tanaman mungkin ilalang gitu yang dia klorofilnya hanya sedikit sampai dia ke nilai range 0,8 0,9 itu yang benar-benar benar-benar hutan hutan hujan atau dia tanaman yang sudah mature gitu. Nah, ini contoh data NDVI. Nah, cuman saya lagi coba buka satu lagi di QGIS. Bukan. Add data raster layer, add layer, add raster.
Hmm. Hmm. Kan ya. Em, ini data lama sih. Ini waktu itu saya survei di untuk PTPN. Cuman waktu itu ini lebih untuk kesehatan tanaman ya. Jadi data lama, saya juga data-datanya banyak yang nggak nyimpen. Ini sebenarnya ada peta NDVI-nya untuk dia menampilkan nilai 0 sampai 1-nya itu gitu. Harusnya ada, cuman saya lupa nih datanya di mana. Jadi ini cuma ada data ininya aja, hasil eksportan, hasil ekspor, hasil processing NDVI-nya aja gitu. Nah, tapi kurang lebih teman-teman bisa lihat. Nah, ini misalkan ini kan mungkin kurang kelihatan ya, saya overlay pakai peta RGB-nya deh. Hmm, ini tuh Danau Kembar ya. Salah. Open Danau Kembar orto. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan bisa dilihat ini kan jalan tanaman. Sorry, jalan dan bangunan ya, jalan dan bangunan. Nah, ini nilai NDVI-nya itu bisa bisa kita lihat. Nah, yang bangunan itu dia merah, kuning, terus jalannya juga. Nah, itu nanti yang vegetasi itu dia hijau. Nah, dia semakin semakin tinggi klorofilnya, semakin tinggi tangkapan karbonnya. Jadi kan logikanya klorofil itu digunakan tanaman untuk fotosintesis. Fotosintesis. Nah, semakin tinggi klorofilnya, tingkat fotosintesisnya semakin tinggi. Nah, fotosintesis itu kan ibaratnya kayak pembakaran nih. Pembakaran dari karbon dioksida menjadi energi tanaman itu untuk dia bertumbuh kan. Nah, semakin tinggi klorofil, semakin tinggi pembakarannya. Nah, itu semakin tinggi juga tangkapan karbonnya. Logikanya seperti itu untuk menghitung karbon stok menggunakan metode NDVI gitu. Nah, ini bisa dilihat ini ada tanaman yang mungkin kelihatannya lebih tinggi. Nah, ini dia lebih hijau nih. Ini dia NDVI-nya lebih tinggi. Nah, tinggal ini nanti dimasukkan formulanya, nilai NDVI berapa, itu karbon stoknya berapa. Nah, itu yang kita modelkan. Jadi memang ini sebenarnya mengeneralisir juga begitu. Jadi antara pohon jati, pohon mangrove, pohon pinus itu dipukul rata nilai NDVI-nya berapa, nah itu dibikin model karbon stoknya berapa gitu. Nah, ini data NDVI. Ini kan merah nih, kuning. Berarti nah ini jalan gitu. Nah, ini hasil NDVI teman-teman. Jadi mungkin yang belum punya gambaran bisa dapat gambaran data NDVI itu kayak gimana sih. Nah, ini kayak gini datanya. Kalau untuk yang udah tahu ya inilah inilah. Saya yakin lebih paham dari saya. Gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, itu data NDVI. Nah, ini data sekarang kita buka data LiDAR. Eh, TW. Oke.
Hmm. Oke, ini data foto data ortomozaiknya saya nggak ada ya. Jadi ini data lidar aja nih yang bisa saya tampilin. Nah, data lidar ini adalah dia bentuknya itu data titik-titik laser, point clouds dia, point clouds. Jadi kalau kita zoom itu dia bentuknya titik-titik kecil. Nah, dia ada jutaan titik begitu. Ada jutaan titik dalam satu area. Nah, tapi dia memang rapat, rapat banget dia, rapat, sangat rapat gitu. Jadi dan itu nanti titik masing-masing titik itu dia punya koordinat X, Y, dan Z. Jadi kalau kita lihat ini titik satu titik ini, nah eh sebentar, Mas Gibran mungkin bisa dikonfirmasi ini kelihatan nggak layarnya? Aman, Mas. Layarnya masih aman. Yang ada muncul pop up feature information kelihatan juga nggak? Ya, ada. Kelihatan ya. Oke, di sini ada point location, ini koordinatnya, easting, northing, latitude, longitude, sama ada Z, elevation. Ini 61,608 meter. Nah, ini semua titik tersebut ini punya data tersebut, data X, Y, dan Z. Nah, ini jumlahnya ada jutaan. Nah, data dari sini, ini kita bisa lihat profilnya gitu. Jadi, kalau kita bikin cross section, nah, kita bikin cross section seperti ini, atau mungkin ini terlalu ini ya, lebih panjang lagi mungkin. Nah, data cross section ini, nah kita bisa lihat nih, ini kita bisa analisa, ini bagian permukaan tanahnya ini, nah ini yang akan kita hapus nih. Jadi kita hanya akan dapat ketinggian dan ketebalan. Nah, begitu ketebalan. Nah, ini ini nanti yang kita analisa nih, volumenya berapa? Volume dari pohon-pohon ini, begitu. Begitu analisanya untuk yang LiDAR. Jadi kita bisa dapat berapa sih volumenya gitu. Cuman di sini memang kita nggak akan dapat akarnya ya, nggak akan dapat akar. Kita hanya dapat batang dan daun gitu. Tapi ini datanya kita menghitung karbon stoknya dari volume tadi, dari volume apa namanya batang, ranting dan daun. Dari sini kita bisa dapat volume gross, volume kotor. Nah, itu nanti dari data sampling kita yang kita harus tetap validasi nih, tetap validasi, atau ada juga sebenarnya sih peneliti-peneliti yang udah bikin bikin publish eh, publish jurnal itu untuk nilai nilai karbon kering untuk masing-masing spesies pohon gitu. Nah, tinggal ini nanti kita spesies pohonnya apa, kita kita ini apa namanya? Ini juga nggak akan 100% akurat juga sih. Nggak ada yang metode yang 100% akurat ya. Jadi ini kan kita hanya pendekatan, cuman mana pendekatan yang paling paling tinggi tingkat kepercayaannya gitu. Nah, jadi dari dua data tersebut yang pendekatannya beda. Nah, ini kita bisa hitung masing-masing bisa menghitung karbon stoknya gitu. Nah, mungkin menambahkan tadi yang Pak Herman tanyakan, itu untuk lidar sendiri itu tidak bisa penetrasi di bawah tanah dan bawah air, Pak. Jadi dia hanya bisa di permukaan tanah. Jadi kalau misalkan kita survei di atas danau, itu datanya akan blank tuh karena lasernya terserap semua oleh air. Sama halnya juga dengan tanah, itu dia di permukaan tanah, dia udah dipantulkan semua lasernya. Jadi tidak ada yang menembus tanah gitu. Jadi masing-masing metode tuh memang punya plus minus. Metode mana yang paling baik? Nah, ini ya nanti kita sebenarnya tidak ada metode yang paling baik ya kalau menurut saya ya. Yang ada itu metode yang diakui aja. Oke.
Gitu aja kali ya Mas jawabannya ya. Iya, betul, Oke, betul. sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari Mas Rizky Fajar, Mas Fajar. Ada pertanyaan, halo Mas, izin bertanya untuk penggunaan PG ini. Sebetulnya acuan untuk perhitungan itu dari mana ya? Saya baru baca-baca juga, ada VREL yang berdasarkan land cover data. Terdapat juga nilai AGB dan BGB-nya. Kemudian ada juga model allometric yang sudah fokus kepada spesies tertentu. Terima kasih. Mohon maaf jika sudah ditanyakan kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar pertanyaannya. Jadi penggunaan penginderaan jauh itu acuannya adalah ini untuk memudahkan untuk kita bikin pemodelan gitu. Karena tentu saja yang paling akurat, paling teliti, paling dipercaya itu ya kita adalah penghitungan manual satu persatu, Mas. Jadi kita satu persatu pohonnya kita ukur diameternya, terus kita bikin mungkin per 100 meter atau per 1 hektar kita ada yang kita kita potong, terus kita apa kita bakar, terus kita timbang volume bersihnya. Itu satu persatu tuh bener-bener lama, bener-bener time consuming, bener-bener mahal, tapi itu memang yang paling akurat. Nah, metode penginderaan jauh itu adalah metode yang dia membantu untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses kerja, salah satunya untuk menghitung karbon ini. Sama seperti kita pengukuran terestris juga, kita paling akurat itu adalah menggunakan water pass yang keker-keker itu dengan menggunakan total station atau menggunakan water pass. Nah, itu yang paling akurat, tapi tentu saja itu paling paling lama dan paling mahal untuk area yang luas. Jadi tergantung kebutuhannya nih, Mas. Kebutuhannya itu kita pasti kita punya tingkat kepercayaan atau confidence level lah statistiknya ya bahasanya. Kita pengen tingkat kepercayaan di berapa persen. Nah, tinggal kita mengukur untuk mendapatkan reliability ini, untuk mendapatkan confidence level di sekian persen ini, kita bisa menggunakan metode apa sih yang dia paling cost efficient, paling murah, paling gampang, paling cepat. Nah, kayak gitu. Jadi penggunaan penginderaan jauh itu semuanya semua metode itu ada plus minusnya. Sama seperti yang AGB dan BGB. Jadi penginderaan jauh itu hanya dia eksklusif untuk AGB aja, above ground level, above ground biomass ya. Jadi dia hanya untuk yang di permukaan tanah. Nah, untuk bawah tanahnya gimana? Nah, itu yang kita bikin pemodelan. Jadi kita ada sampling 1 2 pohon. Kita lihat ini untuk pohon kelapa ini berapa sih biasanya akarnya gitu. Akarnya berapa sih biomasanya? Bisa juga berdasarkan tingginya nih kita. Jadi kita nanti akan punya rasio. Kalau pohon ini tingginya segini, itu akarnya segini gitu. Kalau kalau atau dengan NDVI ini kalau NDVI-nya nilainya segini itu biasanya nanti below below ground-nya tuh segini loh kayak gitu. Jadi hal yang nggak bisa kita ukur ini itu yang kita modelkan gitu. Kita bikin interpolasinya, kita bikin ininya pemodelannya gitu. Terus model allometric yang sudah fokus ke spesies tertentu benar. Nah, ini untuk spesies tertentu ini jadi ini bisa untuk mempertajam atau meningkatkan akurasi analisa penginderaan jauh kita. Jadi misalkan kita punya entah itu survei NDVI baik maupun dengan LiDAR itu biasanya kita akan punya RGB-nya. RGB-nya. Jadi kalau misalkan tadi ada citra yang saya tampilkan yang NDVI itu kan ada RGB-nya tuh, maksudnya yang warna normalnya, yang warna kita lihat sehari-hari. Nah, itu dari situ kita kita bisa digitasi tuh area ini tuh mayoritas spesiesnya ini. Area ini
mayoritas spesiesnya ini gitu. Jadi kita memang bermain dengan toleransi kesalahan gitu. Jadi ini mayoritasnya ini, area ini mayoritasnya ini. Nah, nanti dari mayoritas pohon tersebut atau kita bisa bikin klasifikasi ini pohon-pohonnya ada berapa, entah dari apa eh, metode NDVI atau LIDAR, kita tapi tetap harus bikin ininya apa eh, spesies-spesies pohonnya, jenis-jenis pohonnya. Nah, itu nanti benar tuh. Itu udah ada model alometriknya yang peneliti-peneliti terdahulu udah bikin. Jadi sebenarnya kita nggak harus oh ini spesies pohon ini pohon jambu gitu. Kita bikin sendiri apa kita potong sendiri, kita timbang sendiri itu sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Kita tinggal lihat referensi model alometriknya, tinggal kita masukin aja ada berapa pohon jambu atau ada berapa pohon tertentu yang kita survei. Nah, ada berapa berapa sih volume misalkan pohon-pohon rata-rata di pohon hutan itu tuh misalkan eh, hutan mahoni ya kayak gitu ini ya rata-rata mahoni gitu. Nah, pohon mahoni itu udah ada yang meneliti sebenarnya. Tadi yang Mas Fajar bilang sudah ada model alometrik untuk pohon mahoni spesies ini di hutan tropis itu memang udah ada. Sebenarnya kita tinggal lihat gitu. Jadi itu lebih memudahkan kita. Benar itu. Gitu. Oke, Gitu Mas siap. Gibran. Oke, Mm. siap Mas Imam. Terima kasih atas jawabannya dan materinya pada malam hari ini ya Mas Imam ya. Kita apresiasi dulu kepada Mas Imam karena telah memberikan Makasih, materi yang makasih. sangat luar biasa. Terima kasih Mas Imam dan semua EBT Heroes. Karena waktunya sudah habis ternyata. Terima kasih banyak Mas Imam. Terima Siap, kasih sama-sama Mas apresiasi Gibran ya. atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ya, teman-teman semua. kembali dengan senang hati Selamat Mas Imam. malam. Selamat malam. Oke, Alhamdulillah. Ada terima kasih juga tuh atas jawabannya Mas dari Mas Fajar. Oke, Alhamdulillah acara demi acara rangkaian acaranya sudah terlewati pada malam hari ini dan acaranya berjalan dengan lancar. Saya terima kasih dan apresiasi juga kepada ABC Heroes yang telah memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Herman juga tadi udah banyak sharing. Semoga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelumnya saya tutup, kita ambil foto dulu ya kali ya. Kita dokumentasi dulu nih. Silakan operator untuk bersiap-siap untuk mengambil gambar sesuai dokumentasi pada malam hari ini. Oke, operator apakah sudah siap? Kita ambil gambar. Oke, kita hitung kali ya. Kita hitung 3 2 1. Kita langsung ini. Hitung mundur 3 2 1. Kita langsung foto bareng-bareng. Oke, 3 2 1. Oke, sekali lagi ya. 3 2 1. Oke, terima kasih banyak semuanya BT Heroes dan Mas Imam yang telah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di talk show yang akan datang. Saya Novel Gibran Hadar Rahman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang baik yang saya ucapkan atau yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam warahmatullahi Selamat istirahat semuanya.